Oke, halo semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran. Untuk kali ini kita akan membahas yang namanya konsep mol. Jadi kita harus tahu dulu apa itu mol, kemudian bagaimana dari konsep mol itu beberapa rumus yang berhubungan dengan mol, dan kemudian penerapannya dalam bentuk soal. Oke, langsung saja langsung kita bahas tentang apa itu mol. Di mana perhitungan mol atau konsep mol ini sejatinya adalah suatu konversi ya. Jadi kita mengubah suatu satuan, entah itu massa, atau volume, atau jumlah partikel ke dalam satuan yang namanya mol. Mol ini satuan di dalam suatu kimia yang dia itu menyatakan berapa nanti jumlah atau jumlah molekul gitu ya di dalam suatu senyawa. Nah, di sini nanti mol ini tuh banyak sekali penerapannya di dalam stokiometri. Entah nanti kita menentukan berapa perbandingan rumus, kemudian berapa nanti massa yang dilepas, dan lain-lain dalam garam hidrat, dan masih banyak lagi. Nah, dari mol ini juga nanti kita bisa lihat atau memperhitungkan atau yang disebut dengan stokiometri, nanti berapa volume yang dihasilkan dalam suatu reaksi, berapa massa yang dihasilkan dari suatu reaksi. Nah, itu berkat adanya perhitungan mol ini. Jadi, kita bisa menentukan berapa massa dan lain-lain itu dengan mengkonversikan beberapa konversi yang sudah ada, yaitu massa, jumlah partikel, dan volume dalam bentuk mol. Kemudian dari mol nanti direaksikan atau mungkin dihubungkan dengan koefisien dan lain-lain, sehingga nanti kita akan mendapatkan beberapa hasil, beberapa solusi pemecahan dari permasalahan-permasalahan kimia seperti itu. Jadi intinya mol ini itu ada satuan ya. Sama halnya seperti kalau di fisika kita berbicara tentang jarak, berarti satuannya nanti berupa kilometer dan lain-lain. Berbicara tentang massa berarti satuannya gram, kilogram dan lain-lain. Nah, di sini juga ada di kimia, namanya adalah mol. Nah, bagaimana kita mengkonversikan antara seperti tadi massa, volume, jumlah partikel ke dalam satuan kimia? Nah, itu yang disebut dengan perhitungan atau konsep mol. Seperti yang sudah dapat kalian lihat dalam PowerPoint ini, di sini mol dapat dikonversikan dari beberapa hal. Yang pertama, mol yang berhubungan dengan massa. Berarti artinya nanti bagaimana konversi dari massa, satuan massa, ke dalam satuan mol, atau sebaliknya. Kemudian bagaimana konversi antara mol dengan jumlah partikel dan sebaliknya. Ada juga mol yang berhubungan sama volume, tapi di sini volume karena di dalam kimia gas itu ada dua jenis. Ada gas yang dia itu dalam keadaan STP atau yang disebut dengan gas ideal gitu ya. Ini adalah gas yang disepakati oleh para ilmuwan kimia adalah patokan yang namanya gas sempurna seperti itu. Dan ada juga gas yang ada di alam itu yang disebut dengan gas dalam keadaan tidak STP. Jadi dia masih dipengaruhi oleh tekanan tertentu dan dari suhu tertentu. Karena kan kita bisa lihat gas yang ada di daerah Surabaya itu akan beda dengan gas yang di daerah Malang untuk satuannya seperti itu. Karena apa? Dipengaruhi oleh tekanan, dipengaruhi oleh volume, maka nanti kerapatan dari gas tersebut atau sifat-sifat gas tersebut itu nanti akan jauh berbeda. Nah, oleh karena itu, konversi mol ke dalam bentuk volume itu nanti dia ada dua jenis, yaitu dalam keadaan STP dan dalam keadaan tidak STP. Kita harus tahu dulu ciri-cirinya. Kalau kita berbicara tentang STP atau tidak ya, kita harus tahu ciri-cirinya dia keadaan STP itu seperti apa. Kalau keadaan STP itu adalah dalam 0 derajat Celcius dan dalam 1 atm. Jadi di luar itu dia adalah volume tidak STP. Itu ya, itu yang harus kita pahami. Bahwasanya kalau dia diukur dalam 0 derajat Celcius dan 1 atm, itu menunjukkan sifat alsinya di dalam satu volume gas seperti itu. Makanya dia ditunjukkan dalam keadaan gas ideal. Oke, gitu ya. Jadi coba kita bahas satu persatu dari konversi mol ini. Mol yang berhubungan dengan massa. Ini rumusnya adalah massa per berat molekul. Kita kenal berat molekul ini itu kata lain dari AR atau MR gitu ya. Kalau AR ini adalah suatu massa, satu atomnya itu berapa. Kalau MR ini adalah massa dari suatu molekulnya. Contohnya seperti H2SO4. Berarti nanti untuk mencari berapa
Mr, karena apa? Ini suatu molekul gitu ya, gabungan dari unsur-unsur yang berbeda. Maka nanti Ar dari hidrogen kali 2. Karena apa? Di sini indeksnya menyatakan ada 2 hidrogen, ditambah Ar dari S dikali 1. Atau nggak usah kita tulis, nggak apa-apa ya. Karena di sini apa? Indeksnya menyatakan bahwasanya dalam suatu senyawa ada cuma 1 sulfur. Kemudian di sini ditambah Ar dari oksigen dikali 4. Nah, seperti itu. Kenapa dikali 4? Karena lagi-lagi indeksnya ini menyatakan bahwasanya oksigen itu ada 4 jumlah atom seperti itu di dalam suatu H2SO4. Paham ya? Ini untuk kita mencari Mr, massa dari molekul relatifnya. Kalau AR-nya ini bisa kalian lihat di dalam tabel periodik. Jadi di dalam tabel periodik itu kan ada nomor atom sama nomor massa. Nah, nomor massa itu adalah AR atau massa satu atomnya dari suatu atom yang diketahui, entah itu hidrogen, S, atau oksigen. Oke, itu adalah berat molekul. Atau dapat kita tulis bahwasanya kalau dia berhubungan dengan massa ya, mol itu sama dengan massa per berat molekul. Atau nanti kalau kita sudah diketahui molnya, kita mau cari massanya, berarti konversinya gimana? Massa sama dengan mol kali berat molekul. Atau nanti kalau sudah diketahui massa dan molnya, kita cari berat molekulnya, ya tinggal kita cari saja, yaitu berat molekul sama dengan apa? Massa per mol. Gitu ya. Jadi kita tinggal konversi saja, kita tata ulang dari rumusnya. Itu dia yang berhubungan dengan massa. Kemudian kalau dia berhubungan sama jumlah partikel. Nah, jumlah partikel ini entah partikel ion, entah partikel kation, anion, entah partikel yang dia dalam bentuk partikelnya atau dalam bentuk molekulnya itu sama saja. Jadi dia adalah partikel. Di mana jumlah partikel ini kita menggunakan Avogadro ya, bilangan Avogadro atau di sini disebut dengan L besar seperti ini. Itu nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi nanti kita harus mengkonversikan dia dalam bentuk 10 pangkat berapa seperti itu agar apa? Mempermudah dari perhitungannya. Oke, kalau kita tuliskan mol yang berhubungan dengan jumlah partikel, berarti nanti rumusnya adalah mol sama dengan jumlah partikel per L. Atau L ini adalah Avogadro-nya berapa. Atau mungkin kalau sudah diketahui mol, Avogadro-nya jelas sudah diketahui karena dia tetapan, kita mencari jumlah partikel, maka nanti jumlah partikel sama dengan mol kali L, gitu ya, mol kali L. Tinggal kita sesuaikan saja untuk rumusnya. Nah, kemudian kalau di sini yang berhubungan dengan volume tidak STP, itu sebenarnya rumusnya itu adalah PV sama dengan nRT. Di mana P ini adalah tekanan, ingat tekanannya dalam ATM ya, skala ATM. Kemudian untuk volumenya itu dalam skala liter. Kemudian N-nya ini adalah mol-nya. Kemudian R-nya ini bernilai 0,082 dan T-nya ini dalam bentuk derajat Kelvin. Gitu ya. Jadi nanti kalau diketahui Celsius berarti kita harus tambah 273 untuk kita konversi ke dalam bentuk Kelvin. Ingat ya, P-nya dalam bentuk ATM, volumenya dalam bentuk liter, kemudian mol, kemudian nanti R-nya dalam bentuk 0,082 atau itu merupakan tetapan Avogadro. Kemudian untuk T-nya sendiri itu dalam bentuk Kelvin. Kalau ada Celsius berarti kita ubah dalam bentuk Kelvin terlebih dahulu. Sehingga nanti kalau kita mau cari berapa molnya, maka rumusnya adalah mol sama dengan PV per RT. Karena RT-nya ini pindah ruas ke sana ya, sehingga dia menjadi suatu pembagian. Nah, kemudian untuk yang mol yang berhubungan dengan volume dalam keadaan STP atau 0 derajat Celcius dalam 1 ATM, berarti nanti rumusnya adalah mol sama dengan volume per 22,4. Nah, kalau nanti kita ditanya berapa volumenya, kita harus cari molnya terlebih dahulu, baru kita kalikan 22,4 atau seperti ini. Vol sama dengan mol kali 22,4. Itu ya. Jadi itu ada beberapa bentuk konversi di dalam mol, entah itu massa, jumlah partikel, atau volume.
Kita coba ke implementasi dalam bentuk soal. Yang pertama, untuk soal yang ini, suatu sampel mengandung 1,5 kali 10 pangkat 23 ion Cl. 2. Hitunglah mol dari Cl2 tersebut. Jadi ini sudah diketahui bahwasanya di sini ada ion. Ingat tadi, ini berarti kita berhubungan dengan jumlah partikel. Ciri-cirinya gampang kok. Berarti di sini ada 10 pangkat 23 ini jelas nanti berhubungan sama jumlah partikel yang berhubungan sama L tadi ya. Nilai L-nya itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini sudah diketahui nih ionnya atau di sini apa? Jumlah partikelnya sudah diketahui. Nah, yang ditanya ini adalah hitunglah mol. Berarti rumusnya tadi gimana? Mol sama dengan jumlah partikel per 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, yang ditanya berapa molnya? Berarti nanti jumlah partikelnya kita masukkan yaitu 1,5 kali 10 pangkat 23 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, karena di sini 23 ada 23 sama, kita bisa coret. Kemudian sisa berapa? 1,5 per 6,02. Kalau kita lihat di sini ini kan seperti 1/4-nya gitu ya. Karena 1,5 kalau kita bagikan seperti itu kan ada 4 nilainya. Anggap saja ini 6, berarti 1/4 sehingga nanti hasilnya adalah 0,25 mol. Ingat ya, di dalam perhitungan mol itu ada yang namanya milimol, ada yang namanya mol. Itu yang akan kita bahas berikutnya. Bahwasanya kalau mol itu nanti dia berhubungan sama liter atau gram. Kalau nanti milimol dia berhubungan sama miligram atau mililiter. Oke, itu yang perlu kita catat ya. Bahwasanya kalau mol itu kita berhubungan sama gram atau berhubungan sama liter. Kalau nanti milimol atau mmol, karena ini satuan ya, sama seperti kalian memahami bahwasanya ada liter, ada mililiter, mol juga sama, ada mol, ada milimol. Jadi ini berhubungan sama miligram dan mililiter. Oke, lanjut kita bahas ke penerapan selanjutnya. Jika terdapat 4,9 gram H2SO4 yang memiliki AR, ini adalah nomor masanya ya, hidrogennya 1, S-nya 32, dan oksigennya 16, ini kita dapat dari mana? Dari tabel periodik, maka tentukan nilai mol dari senyawa tersebut. Jadi di sini yang ditanya adalah berapa molnya dari H2SO4. Molnya dari H2SO4 berhubungan sama siapa? Karena di sini yang diketahui adalah gram, berarti nanti dia berhubungan sama massa. Jadi mol H2SO4 sama dengan massa per berat molekulnya. Jadi kita harus cari dulu berat molekul dari H2SO4. Caranya tadi sama ya. Mr dari H2SO4 itu sama dengan AR dari hidrogen kali 2 ditambah AR dari sulfur ditambah AR dari oksigen kali 4. Sehingga di sini kita isi 2 karena 1 dikali 2 plus AR-nya dari sulfurnya itu adalah 32 plus 16 kali 4. Kalau kita total jumlahnya itu adalah 98. Itu adalah berat molekulnya. Di mana nanti kalau kita masukkan ke dalam sini, itu masanya itu adalah 4,9 per 98, seperti itu. Di sini saya sudah menghitung bahasanya kalau 4,9 dibagi 98, ini satuannya masanya itu adalah gram, satuannya berat molekul itu adalah gram per mol gitu ya, sehingga nanti gram-gramnya coret, tinggal sisa mol. Itu hasilnya itu adalah 0,05 mol. Kenapa kok pakai mol? Karena di sini kita pakai apa? Pakai gram, bukan miligram. Jadi nanti kalau kita pakai miligram, berarti di sini nilainya adalah milimol, seperti itu. Oke ya, paham ya? Jadi ini adalah mol yang berhubungan dengan massa. Jadi dari dua tipe soal tadi itu, kita menggunakan satu rumus mol yang nanti kita cocokkan dengan data yang sudah diketahui.
Jadi kalau data yang diketahui adalah volume dalam keadaan STP, berarti ya pakai rumusnya itu. Berarti nanti kalau data yang diketahui adalah massa, berarti ya kita pakai rumusnya massa yang berhubungan sama mol. Nah, beda lagi dengan penerapan yang ketiga ini. Hitunglah volume yang diketahui adalah massa. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Jadi kita ini ditanya volumenya berapa, tetapi yang diketahui seharusnya kan juga dia yang berhubungan sama volume ya, tapi yang diketahui di sini adalah massa. Nah, gampang saja. Karena apa? Semua kan dia seperti yang kita ilustrasikan di depan ini, semua merujuk pada mol. Jadi nanti kalau volume yang sudah diketahui, berarti kita ubah dulu ke dalam bentuk mol, nanti sorry. Jadi massa yang sudah diketahui, kita ubah dulu ke dalam bentuk mol, kemudian dari mol kita tentukan berapa volumenya. Seperti itu ya. Jadi di dalam perhitungan-perhitungan mol, dalam konsep mol, kita itu tidak hanya menggunakan satu rumus saja, tapi kita menghubungkan antara mungkin massa dengan volume, jumlah partikel dengan volume, atau volume keadaan STP ke dalam massa, dan sebaliknya. Jadi intinya kita harus merujuk dulu ke dalam mol. Karena apa? Nilai molnya pasti nanti sama. Sehingga nanti kalau massa yang sudah diketahui, ya kita cari dulu dengan menggunakan massa untuk menentukan molnya. Nanti dari mol, baru kita tentukan berapa volumenya. Paham ya? Jadi di dalam implementasi yang ketiga ini, kita menggunakan dua jenis rumus. Yaitu di sini yang ditanya volume berapa, yang sudah diketahui adalah massa, yaitu 16 gram. Jadi tadi caranya seperti apa? Dari massa, kita ubah dulu ke dalam satuan mol, dari mol kita ubah ke dalam satuan volume. Jadi kita menggunakan dua jenis rumus, yaitu mol sama dengan massa per berat molekul. Kemudian dari mol sendiri kita tentukan berapa volumenya yang berhubungan dengan STP ya ini ya. 0 derajat Celcius dalam 1 atm. Berarti sini adalah mol sama dengan volume per 22,4. Nah, karena kalau molnya ini kan sudah sama ya, tinggal kita masukkan. Ayo coba kita cari berapa molnya terlebih dahulu. Jadi mol dari SO2 itu adalah masanya 16 gram per berat molekulnya di sini adalah 64. Ini berat molekul jangan heran ya. Jadi di sini memang saya menyebutkannya adalah berat molekul karena dia memiliki satuan. Kalau massa relatif itu dia tidak memiliki satuan. Jadi di sini sebenarnya sama saja, tetapi penyebutannya saja yang beda. Jadi nggak usah bingung ya. Berat molekul yaitu 64 gram per mol. Jadi di sini 16 per 64 gram per mol. Gram-gramnya coret sehingga mol. Sehingga nanti kalau 16 per 64 itu adalah 0,25 mol. Nah, dari mol ini kita sudah dapat. Jadi tinggal kita ubah ke dalam bentuk volume dengan menggunakan rumus yang kedua, yaitu mol sama dengan volume per 22,4. Ingat, kita mencari volumenya, sehingga nanti rumusnya kita ubah ke dalam bentuk volume sama dengan mol kali 22,4. Karena ini pindah ruas gitu ya, kita cuma memerlukan volumenya saja. Sehingga nanti molnya itu adalah 0,25, ini sudah diketahui. Kemudian untuk tetapannya langsung tulis 22,4. Sehingga nanti kalau kita hitung, di sini saya sudah menghitung untuk 0,25 kali 22,4 itu nilainya adalah 5,6 liter. Ingat ini liter karena apa? Satuannya yang di sini yang digunakan adalah mol. Ingat kalau di situ milimol, berarti nanti yang dihasilkan adalah mililiter. Paham ya? Jadi seperti itu untuk penerapan dua rumus yang dijadikan dalam satu soal. Jadi penerapan yang pertama itu menggunakan satu rumus, penerapan yang kedua menggunakan satu rumus juga. Nah, untuk penerapan yang ketiga ini kita menggabungkan kedua rumus. Jadi tetap kita harus cari molnya dulu, dari mol kemudian dikonversi ke bentuk yang lain. Ini juga nanti akan sama seperti soal-soal yang mungkin akan muncul di dalam latihan-latihan soal kalian. Contohnya, diketahui jumlah partikel, yang ditanya berapa gram.
yang diketahui volume, yang ditanya berapa jumlah partikel. Nah, itu tetap kita harus merujuk ke mol dulu, dari mol nanti dikonversi ke dalam bentuk yang kedua. Gitu ya. Oke, terima kasih. Bisa nanti diulang untuk videonya, pembelajarannya. Kalau belum paham, bisa diulang-ulang kembali. Terima kasih semuanya.